Episode 12. Tidak disangka, Ara berjalan menuju ranjang dan duduk di sana sambil menghela napas. Jujur hatinya dipenuhi ketakutan yang menjalar. Stella dan dua oma saling berpandangan. Sebaiknya kamu istirahat dulu sayang. Kamu pasti sangat lelah sehabis perjalanan jauh, ucap Oma Carol ikut duduk di samping Ara. Iya sayang, Oma tidak mau kamu jatuh sakit, sambung Oma rebecah. Nanti siang kita ke rumah sakit. Bagaimana? Tanya Mami Ale tiba-tiba. Semua orang langsung memandangnya. Stella memberi kedipan mata kepada sang mami untuk tidak membahas hal itu dulu. Melihat raut wajah Ara yang begitu muram, Stella ingin bertanya dari hati ke hati pada saudarinya itu. Para oma dan mami sebaiknya keluar dulu. Kalian segeralah sarapan. Dedi, Opa dan Alvin sudah menunggu di meja makan, seru Stella. Akhirnya ketiganya pun pergi dari kamar itu setelah Stella mengusirnya. Ara, apa kamu baik-baik saja? Tanya Stella duduk di samping Ara. Hiks. Ara tiba-tiba menangis menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Stella langsung memeluk gadis itu, seakan tahu apa yang gadis itu rasakan. Tenanglah Ra, kamu bisa menceritakan semuanya kepadaku, ucap Stella mengelus punggung Ara. Lah aku takut kalau semua itu benar terjadi. Hiks, jawab Ara menangis di pelukan Stella. Tenanglah, tidak ada yang perlu ditakuti. Kita semuanya menyayangimu Ra. Ara melepas pelukannya. Dia mengusap air mata yang terus mengalir itu. Gadis takut kalau seandainya dia benar-benar hamil. Sebenarnya apa yang sudah terjadilah ketika kamu di London? Tanya Stella. Ara menghela napas pelan. Mungkin dia bisa menceritakan sedikit masalahnya pada Stella. Lah, aku mau cerita sama kamu apa yang terjadi selama aku di London, ucap Ara menatap Stella. Ceritakanlah Ra, kamu memang harus membaginya denganku. Ingat waktu dulu aku sering bercerita dan curhat tentang masalah hatiku padamu. Hanya kamu yang tahu pada saat itu Rah. Hanya kamu yang selalu bisa menenangkan hatiku ini dan sekarang aku harap bisa membalas semuanya, ucap Stella sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan bercerita. Ara menghirup napas dalam-dalam lalu menghembuskan perlahan. Sebenarnya aku dan Alvin sudah pernah tidur bersama. Apa? Teriak Stella. Ara menutup mulut Stella agar berhenti berteriak. Stella melepaskan tangan Ara dari mulutnya sambil memberi kode tangan mengatakan bahwa dia tidak akan berteriak lagi. Aku tidak menyangka kalau kakakku itu ternyata berani juga ya. Hihi, ucap Stella tertawa lirih. Sebenarnya semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan lah. Pada waktu itu aku hanya menolongnya karena Alvin sedang dalam kondisi terpengaruh obat, ucap Ara. Maksudmu dia dijebak oleh seseorang? Tanya Stella. Hei. Aku merasa kasihan karena Alvin begitu kesakitan. Akhirnya aku mensetujui permintaannya itu, jawab Ara. Jadi apa kamu merasa sedang hamil? Aku lupa tidak meminum pil anti hamil itu. Dan bisa jadi aku telah mengandung anak Alvin. Aku harus bagaimana lah? Tanya Ara sendu. Tentu saja kalian harus menikah. Apa kamu mau anak itu lahir tanpa ayah? Apa Alvin tidak mau bertanggung jawab? Tanya Stella. Ara menggeleng. Dia memegang perutnya yang masih datar itu. Justru Alvin mau bertanggung jawab dan akan segera menikahiku kalau tahu aku hamil. Masalahnya apa Dedi mau menerima semua inilah? Tanya Ara. Stella memegang tangan Ara. Dia menatap saudarinya itu yang akan menjadi seorang mama sebentar lagi. Dedi pasti menerima Ara. Dia begitu sayang denganmu dan Alvin. Pasti akan lebih bahagia lagi jika melihat kalian bersama, jawab Stella menghibur saudarinya itu. Ara memeluk Stella. Dia menangis di bahu gadis itu. Benar-benar rasa takut dan bahagia yang dia rasakan. Ara tentu bahagia apabila bisa menikah dengan pria yang dicintainya selama ini. Apalagi kata dokter besar kemungkinan bahwa Ara telah hamil. Tapi di sisi lain dia masih begitu takut akan kemarahan keluarga besarnya. Mungkin bisa jadi mereka sudah mempersiapkan calon istri masa depan untuk Alvin. Lalu bagaimana nasib Ara selanjutnya? Meskipun Stella mengatakan bahwa Dedi pasti bisa menerima kabar ini, tapi hati Ara belum bisa tenang kalau Dedi Stephen belum merestui hubungan mereka. Sedangkan di sisi lain, sehabis sarapan Alvin termenung memikirkan nasibnya. Dia belum cukup berani mengatakan pada semua orang kalau seandainya Ara benar-benar hamil karenanya. Tapi tentu saja dia tidak mau menjadi pengecut. Tidak bertanggung jawab karena telah merusak salah satu putri sang Dedi. Dia tetap akan memperjuangkan cintanya pada Ara. Stephen hari ini tidak masuk ke kantor karena ingin membicarakan hal penting kepada putranya itu. Dia mencari Alvin dan ternyata sedang berada di belakang rumah.
Stephen menghampiri putranya yang sedang berada di taman halaman belakang memandang kosong tempat di depannya. Alvin duduk menghadap ke kolam ikan buatan yang sudah tidak dipakai lagi. "Nak, Daddy mau bicara serius dengan kamu," ucap Stephen. Alvin mendongak melihat sang Daddy yang masih kelihatan sangat muda itu. "Ada apa, Dad?" tanya Alvin. "Sekarang usiamu sudah cukup untuk menikah, Nak. Apa kamu tidak ingin membina rumah tangga?" tanya Stephen. "Deh." Alvin begitu terkejut tiba-tiba sang Daddy mengatakan hal yang tidak pernah dia pikirkan sama sekali. "Jangan tegang begitu, Alvin. Daddy tahu kalau kamu belum mempunyai kekasih kan? Maka dari itu Dad akan mencarikan calon istri untukmu." "Tapi Dad, ini terlalu terburu-buru." "Alvin belum siap," seru pria itu. "Kenapa belum siap?" tanya Stephen. "Alvin belum ingin menikah, Dad," jawabnya. "Berarti kamu sama sekali tidak mau menikahi Ara. Padahal dia sudah mengandung anakmu. Dasar boy. Apa kamu akan menjadi pria brengsek yang tidak mau bertanggung jawab?" teriak Stephen. Alvin benar-benar terkejut mendengar penuturan sang Daddy. Apa tadi yang dia dengar? Apakah yang dimaksud calon istri pilihan Daddy itu Ara? Alvin membatin. "Dad, kenapa mengatakan seperti itu?" Alvin bingung dan tidak mengerti sama sekali. "Putraku, Daddy mau tanya sekali lagi. Kamu sudah siap menikah atau belum?" tanya Stephen. Alvin bingung untuk menjawabnya. Tapi jelas-jelas tadi dia mendengar tentang kehamilan Ara dan tanggung jawab. "Kalau calon istriku itu Ara, aku siap menikah dengannya, Dad. Tidak perlu wanita lain karena hanya Ara yang aku cintai. Bukankah kita bukan saudara kandungkan Daddy?" Stephen tersenyum. Dia menepuk pundak putranya itu. "Kalau begitu lamarlah Ara dan segera ajak dia untuk menikah," ucap Stephen tersenyum. Alvin benar-benar merasa bahagia. Dia memeluk sang Daddy erat. Padahal tadinya dia berpikir bahwa semua orang akan menentang keinginan Alvin untuk menikah dengan Ara. Tapi sepertinya Tuhan masih berpihak padanya. Tidak disangka ternyata Daddy sudah merestui hubungan mereka sebelum Alvin meminta izin untuk menikahi Ara. "Terima kasih, Dad." "Terima kasih," ucap Alvin.